Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang kami muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketiga kalinya kita bisa kembali bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini diberkahi dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya terhindar dari akidah yang menyimpang yang disebarkan oleh kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang kami hormati, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir di Zoom ini tidak ada tujuan selain untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan melanjutkan bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, yaitu bagian yang ketiga dari buku ini. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Di depan yaitu bagian temanya akidah ulama salaf. Di situ menguraikan perkataan-perkataan para ulama salaf generasi pertama, kedua, dan ketiga dalam bidang akidah, yang seluruhnya menunjukkan kepada kita bahwa para ulama salaf itu berakidah tanzih. Mereka mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dan bahwa mereka bukan mujassimah. Mereka adalah seperti kita akidahnya. Kemudian pada bagian yang kedua dari buku ini menjelaskan tentang perbedaan antara akidah Aswaja dan akidah Wahabi. Dipaparkan kalau Wahabi akidahnya begini, Ahli Sunnah begini, begitu seterusnya dalam banyak permasalahan. Kemudian bagian yang ketiga ini yang kita bahas dalam 3 pertemuan hari ini, yaitu rudud. Ar-rududu ala ahli zaighi wad dhalal, khususnya ar-rudud ala al-wahabiyah, yaitu bantahan-bantahan terhadap kelompok Wahabi. Jadi Wahabi dalam menyebarkan akidahnya, mereka menyebarkan syubhah-syubhah. Syubhah itu adalah sesuatu yang sengaja dilontarkan, sengaja disebarkan untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya sudah jelas. Jadi akidah Rasulullah yang sudah jelas sengaja dikaburkan
sengaja biar kabur, biar nggak jelas di hadapan masyarakat umum. Itu namanya syubhat. Orang Wahabi ini sebenarnya mereka tidak memiliki dalil. Mereka hanya dalih yang mereka miliki. Dalih itu bukan dalil sesuatu yang dibuat-buat sebagai dalil, tetapi sesungguhnya bukan dalil. Tetapi karena mereka memiliki kesungguhan, mereka memiliki dana yang kuat, mereka memiliki kekuasaan, sehingga kemudian akidah mereka itu bisa menyebar di tengah-tengah umat. Seandainya mereka nggak punya uang, dengan nggak punya dana yang besar, tidak ada negara yang mensokong penyebaran akidah mereka, maka tentu Wahabi ini tidak akan laku. Karena nggak punya dalil sama sekali. Apabila mereka berhadapan dengan kita, maka sekali sentuh, maka mereka akan jatuh. Artinya satu dalil cukup untuk merobohkan hujah-hujah dari kelompok Wahabi ini. Nah, dalam kajian kita ini, kita ingin menunjukkan kepada kita semua betapa lemahnya dalil kelompok Wahabi ini dan betapa kuatnya dalil Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena ada di antara umat Islam yang tidak mempelajari seperti yang kita pelajari, artinya tidak menghafalkan dalil-dalil dan cara penggunaan dalil itu. Sebagian di antara mereka termakan oleh syubhat dari kelompok Wahabi, sehingga menjadi ragu-ragu dengan kebenaran akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, akidah mayoritas umat Islam. Sebagian mereka bahkan beralih akidah menjadi berakidah Wahabi. Sebagian mereka seperti itu. Sebagian mereka minimal kemudian mentolerir akidah Wahabi. Mengatakan, oh Wahabi juga punya dalil, ada ayatnya, ada hadisnya, dan seterusnya. Ini akibat dari lemahnya pemahaman terhadap akidah kita sendiri. Di samping bahwa ada di antara kita yang kuat dalam fanatismenya terhadap aswaja, terhadap ahli sunnah wal jamaah, tetapi nggak menguasai dalil. Ketika berdebat dengan Wahabi kalah. Ada sebagian tokoh kita berdebat dengan Wahabi, ternyata kalah. Sehingga membuat masyarakat itu kemudian menjadi bingung, ini sebenarnya yang benar itu Wahabi atau yang aswaja. Untuk itulah maka diperlukan ada orang-orang seperti kita yang konsentrasi dalam menjelaskan bantahan terhadap syubhat-syubhat kalangan Wahabi dalam rangka untuk menyelamatkan umat Islam dari akidah atau dari bahaya kesesatan akidah Wahabi. Baiklah, ini sekedar sebagai mukaddimah tentang pentingnya apa yang kita bahas pada siang hari ini. Kita sampai pada rutut yang ke-8, masih tentang manhaj. Kita belum berbicara tentang akidah secara khusus, tetapi manhaj secara umum yang dipakai oleh orang Wahabi dalam memahami akidah atau agama atau ajaran-ajaran mereka. Yang biasa disampaikan oleh mereka, kita kemarin telah bahas bahwa orang Wahabi mereka tidak bermadhab. Mereka menyerukan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan maksud bahwa tinggalkan kitab kuning, tinggalkan para ulama, tetapi kita mengikuti Rasulullah atau Al-Quran dan hadis secara langsung. Mereka mengatakan begitu. Mereka mengatakan begini. Ini yang kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi orang Wahabi mengatakan kami ini tidak bermadhab. Kami mengikuti Rasulullah secara langsung sebagaimana para ulama salaf. Mereka mengatakan begitu. Kami ini tidak bermadhab, kata mereka. Kami mengikuti Rasulullah secara langsung.
Ada kata-kata apa? Kami mengikuti Rasulullah secara langsung sebagaimana para ulama salaf. Seakan-akan kalau langsung itu kan apa? Langsung itu seakan-akan ya terus paling benar. Seakan-akan kita ini tidak langsung sehingga masih ada kotoran-kotoran yang menyertai di antara, ada jarak di antara kita dengan Rasulullah. Sehingga kata-kata orang Wahabi, kami ini mengikuti Rasulullah secara langsung sebagaimana para ulama salaf juga langsung mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Wahabi ngomong seperti ini, ngomong bahwa kami ini mengikuti Rasulullah secara langsung, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kalau ada kita perumpamakan di depan kita ada Wahabi ngomong begitu, kami ini mengikuti Rasulullah secara langsung seperti para ulama salaf, maka kita katakan kalian ini sedang mengigau atau bagaimana? Kalian ini sedang mimpi, sedang mengigau, sedang melindur atau bagaimana? Apakah kalian ini tidak tahu tentang apa yang kalian katakan? Bagaimana kalian bisa mengikuti Rasulullah secara langsung? Kita tanya. Bagaimana kalian bisa mengikuti Rasulullah secara langsung? Apakah kalian pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung? Kok bisa mengikuti Rasulullah secara langsung? Di sini jawaban Wahabi apa? Ya pasti jawabannya apa? Tidak. Kami nggak ketemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat sejak lama. Maka jika kemudian mereka mengatakan ketika ya kami memang nggak ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kami mengikuti Rasulullah dengan memahami sunnah-sunnahnya secara langsung, kata mereka. Kami nggak ketemu Rasulullah memang, kata Wahabi, tetapi kami memahami sunnah-sunnah Rasulullah secara langsung. Maka kita jawab, kita katakan kepada Wahabi, bagaimana kalian bisa memahami sunnah Rasulullah secara langsung? Apakah kalian menguasai bahasa Arab? Kita tanya dulu mereka. Apakah kalian menguasai bahasa Arab dengan segala alatnya? Apakah kalian tahu nahwu? Apakah kalian tahu shorof? Apakah kalian tahu balaghah? Apakah kalian tahu mufradat? Mufradat dalam bahasa Arab yang jutaan itu. Berapa kosakata yang kalian hafal? Tahukah kalian bahwa satu kata dalam bahasa Arab terkadang memiliki 20 makna, terkadang memiliki 50 makna, hanya satu kata saja. Apakah kalian paham yang seperti itu? Hafalkah kalian mufradat dalam bahasa Arab yang jumlahnya jutaan itu? Jika tidak, bagaimana kalian memahami sunnah yang berbahasa Arab itu? Bagaimana kalian memahaminya? Apa bisa kalian memahaminya secara langsung? Jika dia tidak jujur, kemudian dia bilang, saya bisa. Misalnya, dia nggak jujur. Padahal ya nggak bisa. Gimana sekarang ada orang yang seperti itu? Dia mengatakan, bisa saya memahaminya secara langsung. Saya bisa bahasa Arab. Padahal bisanya cuman mas muka, kaifa haluka, ana uhibbuka. Cuman begitu tak. Barakallahu fiik, cuman seperti itu bisa. Tetapi dia apa? Misalnya engkres, dia mengatakan, saya bisa. Kita tanya, berapa ayat Al-Quran yang sudah kamu hafal? Berapa hadis yang sudah kamu hafal? Apakah kamu hafal satu hadis dengan matnan wasanadan, matan dan sanadnya sampai kepada Rasulullah? Satu saja apakah kamu hafal? Kalau hafal coba dites, satu saja. Dengan sanadnya, bukan matannya saja. Dengan sanadnya. Padahal untuk memahami Al-Quran, kamu harus hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Karena sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu saling
tafsir menafsirkan satu yang dengan yang lainnya, saling menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Bagaimana kamu bisa memahami satu sunnah sementara nggak hafal sunnah yang lainnya? Jika kamu hafalnya cuma kullu bid'atin dhalalah, yang lain nggak hafal, ya kamu akan berjalan seperti apa? Seperti orang yang nggak tahu kanan kiri, dan itu akan menimbulkan kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini pada kalian. Nah, jika dia ngotot juga, saya hafal Al-Quran, saya hafal hadis, meskipun nggak terbukti, kita tanya lagi, apakah kalian tahu asbabun nuzul? Apakah kalian tahu asbabul wurud? Apakah kalian paham an-nasikh wal mansukh? Apakah kalian paham al-am wal khas? Apakah kalian paham al-mutlaq wal muqayyad? Apakah kalian paham al-mujmal wal mubayyan? Paham nggak kalian tentang itu? Nah, pasti nggak paham mereka. Jika kalian nggak paham, bagaimana bisa memahami Al-Quran? Bagaimana bisa memahami sunnah secara langsung? Jalannya untuk bisa memahaminya secara langsung itu tidak ada bagi kalian. Karena kalian tidak menguasai alat-alat untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tidak bisa memahami sunnah-sunnah tanpa alat-alat keilmuan, piranti keilmuan tersebut. Nah, kalau seperti itu kemudian Wahabi biasanya ngomong di mana? Kalau sudah terdesak mereka nggak bisa terbukti, nggak bisa memahami sunnah dengan sendirinya, mereka akan ngomong, oh kami itu memahaminya dengan membaca terjemahan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka memahaminya, katanya kami kan ada terjemahan sekarang. Untuk memahaminya sekarang mudah. Tinggal buka Google misalnya, atau aplikasi Al-Quran terjemah, hadis terjemah, sudah bisa. Maka saya bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri, secara langsung. Maka bagaimana kita membantahnya? Kita katakan kepadanya, itu namanya taklid. Kita katakan itu namanya apa? Bermazhab. Kalau kamu memahami sunnah, memahami Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, itu namanya kamu bertaklid. Katanya tadi kamu langsung. Kalau kamu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan terjemahan, itu artinya kamu itu taklid atau bermadhab kepada penerjemah. Seperti itu. Karena kamu ikut kan? Ikut siapa? Ikut penerjemah. Apakah menurut kalian? Kita katakan kepada orang Wahabi, apakah menurut kalian itu para penerjemah itu lebih alim daripada Imam Syafi'i? Apakah menurut kalian itu para penerjemah Quran dan Sunnah itu, Quran dan hadis itu lebih luas ilmunya daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad? Apakah menurut kalian seperti itu? Sehingga kalian rela untuk meninggalkan Imam Abu Hanifah untuk mengikuti seorang penerjemah. Kamu rela untuk meninggalkan mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik hanya sekedar untuk mengikuti seorang penerjemah yang kamu sendiri nggak tahu siapa namanya. Penerjemahnya kadang nggak disebutkan. Dalam aplikasi-aplikasi itu nggak disebutkan siapa penerjemah. Imam Syafi'i ditinggalkan, yang jelas alim allamah, alimud dunia, yang ilmunya memenuhi bumi ini. Kamu rela meninggalkannya hanya untuk mengikuti seorang penerjemah Al-Quran, penerjemah hadis yang dia majhul, tidak jelas. Orangnya nggak jelas, apalagi keilmuannya. Di mana dia belajar, kepada siapa dia belajar, tidak jelas. Apakah ini namanya bukan kebodohan? Apakah ini bukan namanya kebodohan? Ya jelas. Bodoh sekali orang yang seperti ini. Para ulama ditinggalkan, gak mau taklid kepada Imam Syafi'i, malah taklid kepada penerjemah.
nggak mau taklid kepada Imam Abu Hanifah, malah taklid kepada penerjemah. Nah, kalau bukan kebodohan apalagi. Tetapi Wahabi tetap berengkel. Nah, namanya juga Wahabi, kalau nggak berengkel bukan Wahabi. Karena apa? Sudah terlanjur, kepalanya keras, hatinya keras. Nah, mereka mengatakan, kami nggak mengikuti penerjemah, kami ini ikut ustadz-ustadz sunnah. Nah, ini ada istilah baru. Istilah baru namanya ustadz-ustadz sunnah. Nah, sekarang kan ada yang seperti itu. Sejak beberapa tahun belakangan ada istilah baru namanya ustadz sunnah. Nah, yang dimaksud oleh mereka ustadz sunnah itu adalah ya ustadz-ustadz Wahabi. Jadi kalau ustadz-ustadz seperti kita namanya ustadz bid'ah. Para kiai itu disebut kiai kiai bid'ah. Nah, kalau ustadz-ustadz mereka, ustadz-ustadz Wahabi, mereka bilangnya ustadz-ustadz sunnah. Kami memahami Al-Quran dan hadis, kata mereka, meskipun sudah dari awal sudah nggak jelas, nggak bisa menjawab mereka. Pada akhirnya mereka mengaku kami ini mengikuti ustadz-ustadz sunnah. Maka kita jawab, kita katakan kepada mereka, itulah yang disebut taklid. Itulah yang disebut taklid, itu yang disebut bermadhab. Tadi di awal kalian katanya mengikuti Rasulullah secara langsung. Tapi sekarang kalian katakan ikut Ustadz Sunnah. Itu gimana? Ikut Rasulullah atau ikut Ustadz Sunnah? Ini namanya apa? Kontradiksi apa yang kalian sampaikan ini kontradiksi, tanakut. Tadi bilangnya ikut Rasulullah langsung, sekarang mengikuti pemahaman Ustadz-Ustadz Sunnah. Maka kalian ini sebenarnya bagaimana? Secara langsung atau ikut siapa? Nah, faktanya kalian adalah taklid. Hanya saja bedanya yang kami taklidi, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu taklid kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu ulama kami yang kami taklidi. Sedangkan kalian, yang kalian taklidi, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, bin Bas, itu yang kalian ikuti, Utsaimin. Nah, jadi sebenarnya ya sama, kami bertaklid, kalian bertaklid, cuman kualitasnya beda. Nah, kalau ulama kami sudah memang diakui keilmuannya, sementara ulama yang kalian taklidi adalah ulama yang bukan ulama, tetapi yang ngaku-ngaku sebagai ulama. Nah, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini mereka nggak punya hujah di hadapan kita dalam persoalan ini. Ketika mereka mengatakan kami itu mengikuti Rasulullah secara langsung, bohong besar itu. Bagaimana mungkin mereka itu mengikuti Rasulullah? Di satu sisi mereka nggak pernah ketemu Rasulullah, di sisi lain mereka juga nggak bisa memahami Al-Quran dan hadis karena nggak cukup ilmu untuk sebagai alat untuk memahaminya. Dan ujung-ujungnya kalian juga taklid kepada para penerjemah dan ustadz-ustadz kalian sendiri. Sebenarnya kalian itu tujuannya apa? Sudah ketahuan. Kita sudah tahu tujuan kalian itu ngomong seperti itu. Kita sudah tahu kalian ngomong jangan bermadhab, jangan taklid kepada para ulama. Kita tahu tujuan kalian. Tujuan kalian itu kan agar mempengaruhi umat Islam mengikuti kalian. Cuman itu aja. Kenapa nggak langsung aja bilang begitu? Kenapa muter-muter, jangan taklid, jangan madhab? Sementara tujuan utamanya apa? Ikutlah Ibnu Taimiyah, ikutlah Muhammad bin Abdul Wahab, ikutlah Wahabi. Nah, itu kalian memang seperti itu, sukanya muter-muter, nggak secara langsung karena apa? Kalian sudah kedok kalian itu sebenarnya sudah terbuka, wahai kelompok Wahabi ini. Kemudian kita pertegas lagi kepada orang Wahabi ini, kita pertegas, wahai orang Wahabi, kita bilang begitu. Perlu kalian ketahui, ya, perlu kalian ketahui.
Al-Hafidh An-Nawawi. Kalian tahu Imam Nawawi? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalian tahu pengarang kitab syarah terhadap Sahih Bukhari, Fathul Bari. Imam Nawawi pengarang syarah Sahih Muslim yang kitabnya juga kalian pelajari. Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalian juga mempelajarinya. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Ghazali, dan jutaan para ulama lainnya, para kiai yang alim-alim, yang luas-luas ilmunya. Ilmunya jauh lebih tinggi daripada ustadz-ustadz kalian. Jauh apalagi dengan kalian. Mereka saja bermadhab. Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab. Imam Nawawi bermadhab. Al-Imam Al-Ghazali yang beliau sudah mencapai derajat mujtahid juga bermadhab. Lalu orang seperti kalian yang ilmunya jauh di bawah mereka, kenapa sok-sokan tidak mau bermadhab? Kenapa kalian yang bodoh seperti itu kemudian nggak mau taklid kepada Imam Syafi'i? Wong Imam Ghazali saja taklid kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja taklid kepada Imam Syafi'i. Nah kok kalian yang satu hadis saja nggak hafal matnan wa sanadah, sekarang mengajak orang lain untuk tidak mengikuti para ulama. Bagaimana ini? Jadi ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan kebodohan kalian. Sekali lagi seperti itu. Kemudian kita katakan juga kepada orang Wahabi. Perkataan kalian bahwa para ulama salaf itu tidak ada yang taklid itu juga nggak benar. Orang Wahabi kan bilang tadi apa? Sebagaimana para ulama salaf, mereka semuanya langsung mengikuti Rasulullah secara langsung, tidak taklid. Kan seperti itu tadi mereka bilang. Kita katakan kepada mereka, kalian itu nggak benar juga ucapan kayak gitu. Kata siapa ulama salaf itu nggak taklid? Kata siapa para sahabat itu nggak taklid? Kata siapa para tabi'in itu tidak taklid? Kalau kalian pernah membaca kitab-kitab mustalahul hadis, kalau pernah, bisa jadi kalian nggak pernah. Tapi jika pernah, misalnya kalian membaca kitab Tadribur Rawi, misalnya. Kitab dalam mustalahul hadis. Pasti kalian akan menemukan keterangan di sana dalam kitab itu bahwa para sahabat yang telah mencapai derajat mujtahid itu jumlahnya hanya 200 orang. Ini menurut kaul yang yang kuat. Jadi para sahabat itu jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, para sahabat ribuan. Tetapi disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi yang mencapai derajat mujtahid itu hanya 200 orang, 200 sahabat saja. Pertanyaannya, kalau hanya 200 sahabat yang mujtahid, lalu yang lainnya itu apa? Ya muqallid. Kalau nggak mujtahid berarti muqallid. Berarti para sahabat yang lain itu mengikuti para sahabat yang mujtahid dalam masalah agama. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka, para sahabat yang tidak mencapai derajat mujtahid, mereka mengikuti para ulama yang mujtahid seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian bilang bahwa nggak ada para sahabat, para ulama salaf yang taklid, itu nggak benar. Faktanya para sahabat yang mencapai derajat mujtahid itu hanya 200 orang. Sisanya semuanya taklid kepada sahabat yang lainnya. Nah, maka jangan buat-buat kalian, ngarang-ngarang. Harus belajar dulu sebelum kalian berbicara. Nah, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Salafi Wahabi yang berbahagia. Nah, kita ini satu tema
Setelah kita rampungkan, ini perkiraan yang terjadi dalam sebuah perdebatan tentang satu manhaj ini. Kemudian ada tema berikutnya, yaitu tentang masalah takwil. Ini juga tentang manhaj, tentang bermadhab, tentang takwil. Ini adalah manhaj yang berbeda, yang membedakan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang Wahabi. Orang Wahabi itu mereka biasanya mengatakan begini. Mereka mengatakan, jangan mentakwil. Takwil itu taktil. Kata mereka. At-ta'wilu ta'tilun. Apa ta'tilun? Artinya menafikan sifat Allah. Mereka mengatakan takwil itu taktil. Kalau kalian itu, kata orang Wahabi ini. Jadi baru yang masuk, bagi yang baru masuk, perlu kita sampaikan bahwa ini kita bentuknya adalah perdebatan antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang biasa disampaikan oleh orang Wahabi juga, mereka itu mengatakan takwil itu adalah taktil. Jika kalian, wahai Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswaja, kalian mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat, berarti kalian itu tidak mengimani sifat Allah. Berarti kalian itu menafikan sifat-sifat Allah. Dan orang yang menafikan sifat-sifat Allah, ya bukan orang Muslim menurut mereka. Bukan orang Islam. Nah, itu mereka seperti itu. Kalau kalian mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan qahara, dengan menguasai atau istaula, berarti kamu mengingkari sifat istilahnya Allah. Jika kalian memaknai yadullah fauqa aydihim, kalian takwilkan dengan ahdullah fauqa ududihim, maka berarti kalian telah tidak meyakini, tidak mempercayai sifat yad bagi Allah. Padahal itu ada dalam Al-Quran. Jika kalian, kata Wahabi ini, jika kalian mentakwilkan ayat wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, bahwa wajhullah di situ adalah kiblat Allah, berarti kalian orang Aswaja, berarti kalian nggak percaya sifat wajah bagi Allah. Padahal itu ada dalam Al-Quran. Kalian sudah mengingkari sesuatu yang ada dalam Al-Quran, kata orang Wahabi. Ini bahaya juga ini. Kadang banyak kalangan kita yang gadur juga mendengar ucapan Wahabi ini. Karena apa? Dianggap nggak percaya terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada ini dalam Al-Quran. Kalian nggak percaya. Dianggap kita nggak percaya. Fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini ada wajhullah. Kenapa kalian mengingkarinya? Nah, di sini di sebagian kita kemudian, oh iya ya, gimana? Ada dalam Al-Quran kok kita kemudian tidak mengatakan Allah memiliki muka dan seterusnya. Nah, maka ini perlu ada ada jawaban yang jelas dari kita, hujjah kita sampaikan kepada orang Wahabi ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kita katakan kepada orang Wahabi ini, wahai orang Wahabi, jika kamu tidak mau mentakwil, alasannya itu taktil. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Apa makna firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum? 1. 2. Apa makna firman Allah, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin? Apa maknanya? 3. Apa makna firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun? 4. Apa makna firman Allah, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah? Udah 4 ini aja.
Kalau diteruskan masih banyak lagi ayat yang lain. Kalau diteruskan masih banyak ayat yang lain nanti. Udah 4 ini aja. Apa maknanya? Jika kalian nggak mau takwil, apa makna dari 4 ayat ini? Kalau kalian tidak mau takwil, makna ayat yang pertama wa huwa ma'akum ainama kuntum. Makna zahir ayat itu dikatakan Allah itu di bumi bersama setiap manusia. Bukan di atas arsy, tetapi Allah itu makna zahirnya berada di bumi bersama setiap manusia. Kalau ayat yang kedua, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Makna zahir dari ayat itu mengatakan bahwa Allah itu berada di bumi juga, tetapi nggak bersama setiap manusia, tetapi tempatnya di sana, di Palestina. Ini ayat yang kedua maknanya begitu. Ayat yang ketiga, makna zahirnya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang ketiga ini makna zahirnya mengatakan Allah itu tempatnya juga di bumi, tapi hanya bersama orang yang bertakwa. Enggak bersama dengan banyak orang, tapi hanya bersama yang bertakwa saja. Sementara yang terakhir fa'ina ma tuwallu fatamma wajhullah, itu makna zahirnya mengatakan bahwa Allah itu berada di semua arah. Jadi sekarang saya tanya, sebenarnya di mana sih? Di atas arsy, di bumi bersama setiap orang, di Palestina, atau bersama orang yang bertakwa saja. Jika kalian tidak mau mentakwil ayat-ayat ini, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kalian? Bingung nggak kalian? Kalian akan bingung sendiri. Saya aja bingung mendengarnya, apalagi kalian. Jika kalian tidak mau mentakwil, kalian tidak mau mentakwil, maka di sini konsekuensinya sangat tragis di sini. Kenapa? Karena artinya kalian mengganti akidah kalian. Akidah kalian awalnya mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Tapi sekarang kalian ganti, Allah itu pindah-pindah. Kadang bersama setiap orang, kadang bersama orang yang bertakwa, kadang tinggal di Palestina, kadang di atas arsy. Itu akidah kalian. Apakah begitu akidah kalian? Allah pindah-pindah seperti itu tempatnya? Wahabi pasti nggak rela. Wahabi tidak rela kalau dikatakan Allah itu berpindah-pindah. Karena menurut orang Wahabi, Allah itu bertempat tinggal di atas arsy. Konsekuensi yang kedua, kalian akan menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lain. Secara tidak langsung kalian akan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ada tanakut di dalamnya. Ada kontradiksi, padahal dalam Al-Qur'an nggak ada kontradiksi. Jika kalian mengatakan dalam Al-Quran ada kontradiksi satu dengan yang lain, ada tabrakan ayat satu dengan ayat yang lain, itu sama saja kalian mengatakan Allah itu bodoh. Karena hanya kalam orang bodoh yang tabrakan. Jika kalian mengatakan seperti itu, tentu kalian bukan muslim kalau mengatakan bahwa Allah itu kalamnya tabrakan satu dengan yang lain. Itu jika kalian tetap nggak mau takwil ya. Kalau kalian tetap nggak mau takwil, akibatnya apa? Kalian mengganti akidah kalian. Yang pertama, yang kedua, kalian secara nggak langsung meyakini bahwa Al-Quran itu ada kontradiksi, ada tanakut satu dengan yang lain. Tapi jika kalian mentakwilkan ayat-ayat ini, berarti apa? Kalian berubah pikiran. Berarti kalian berubah pikiran. Berarti kalian sudah meralat pendapat kalian tadi di pertama yang mengatakan bahwa takwil itu taktil. Nah, buktinya kamu mentakwil.
Katanya tadi takwil, takwil. Sekarang malah mentakwil. Jadi yang mana yang kamu pilih? Dua-duanya sama-sama membuktikan bahwa kalian itu sesat dan bodoh. Dua-duanya. Jika kamu mentakwilnya, berarti kalian apa? Tidak konsisten dengan ucapan kalian yang mengatakan takwil itu takwil. Jika kalian kemudian nggak mau mentakwil, maka akibatnya berarti kalian akan merubah akidah kalian sendiri. Dan kalian berarti secara nggak langsung meyakini ada tanaqudhat, ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, gimana nih orang Wahabi? Mau ngomong apa kalau sudah seperti ini? Mana yang dipilih? Tidak ada selain diam dan apa namanya? Mungkin nanti akan ngomong, ya saya tanya Ustadz saya dulu. Karena orang kalau sudah apa namanya keras otaknya, kepalanya, itu 1000 dalil pun kita kemukakan kepada dia, itu sulit untuk bisa meluruskan pemahaman. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Wahabi terus ngomong apa? Orang Wahabi terus ngomong enggak jalur ya. Ini enggak jalur. Kemudian mereka mengatakan, oh, kalau ayat-ayat apa namanya yang di atas yang kamu sebutkan tadi, yaitu ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha ma'al ladzina taqau. Ini harus ditakwil kata mereka. Harus ditakwil kalau yang ini. Tapi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa enggak boleh ditakwil. Kok pilih-pilih? Nah, dia pilih-pilih. Yang ini harus ditakwil. Tetapi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kata mereka tidak boleh ditakwil. Kenapa? Kok seperti itu? Yang ini boleh ditakwil, yang ini enggak boleh ditakwil. Kata orang Wahabi, karena Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Sedangkan ayat-ayat yang tadi kamu sebutkan, yang kita sebut maksudnya, kata mereka, kata orang Wahabi, itu menunjukkan Allah itu berada di bawah. Dan atas itu menunjukkan kemuliaan, sementara bawah itu menunjukkan kehinaan. Karena itu ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan Allah berada di bawah harus ditakwil. Sedangkan ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan Allah berada di atas nggak boleh ditakwil. Kata orang Wahabi. Nah, silahkan yang ngantuk untuk dulu. Apa namanya? Jamaah semuanya juga. Ini karena siang-siang ya, siang-siang. Jadi mereka pilih-pilih seperti itu. Yang apa namanya? Yang ayat yang zahirnya menunjukkan Allah di atas jangan ditakwil, tapi ayat-ayat yang makna zahirnya menunjukkan Allah di bawah maka harus ditakwil. Pilih-pilih seperti itu. Alasannya apa? Karena yang menunjukkan Allah di atas itu menunjukkan kemuliaan. Kalau yang menunjukkan Allah di bawah itu menunjukkan kehinaan. Karena itu yang menunjukkan seakan-akan Allah itu di bawah harus ditakwil. Kata orang Wahabi seperti itu. Maka bagaimana menjawabnya? Mudah aja cara menjawabnya. Pertama kita sekap dulu mereka. Kalian itu bagaimana sih? Mau mentakwil kok pilih-pilih? Mentakwil atau tidak mentakwil, kalian itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Bukan berdasarkan ketentuan syara. Berbeda dengan kami. Mentakwil atau tidak mentakwil bukan berdasarkan hawa nafsu. Tetapi berdasarkan dalil, sementara kalian tidak seperti itu. Sekarang kalian saya tanya, wahai orang Wahabi, kita katakan begitu. Kita tanya kalian, para nabi dengan para malaikat itu mana yang lebih mulia? Para nabi dengan para malaikat itu mana yang lebih mulia? Pasti kalian menjawabnya para nabi.
Kenapa ya? Ayatnya jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan atas alam semesta. Artinya, para nabi itu adalah afdalul makhlukat. Para nabi itu adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari para malaikat. Sementara para nabi itu tinggalnya di mana? Di bumi, di bawah. Para malaikat tinggalnya di mana? Di langit. Nah, para malaikat tinggalnya di langit. Dalam hadis disebutkan apa? Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw rafi'un aw sajidun. Di langit yang 7 itu tidak ada tempat-tempat jari kecuali di situ ada malaikat. Nah, yang mereka beribadah kepada Allah. Artinya langit itu penuh sesak dengan para malaikat. Dan langit tempatnya di atas. Nah, jika tempat yang tinggi menunjukkan kemuliaan, kenapa para malaikat yang di langit tidak lebih mulia dari para nabi yang di bawah? Itu menunjukkan bahwa apa yang kalian katakan itu nggak benar. Apa yang kalian katakan katanya kalau berada di atas menunjukkan mulia, kalau di bawah itu menunjukkan hina. Perkataan kalian itu tidak benar. Buktinya apa? Para nabi yang tinggal di bawah, di bumi, lebih mulia dari para malaikat yang tinggal di atas. Dari mana kebenaran ucapan kalian? Tidak ada di situ. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa ayat-ayat yang menunjukkan Allah di bawah harus ditakwil karena menunjukkan kehinaan, itu tidak beralasan sama sekali. Jika dalam sebuah istana misalnya, seorang raja dia tidur berada di lantai bawah, kemudian para penjaga rumahnya itu berada di atas, apakah prajurit yang menjaga lebih mulia daripada rajanya hanya gara-gara dia berada di atas? Enggak, keberadaan seseorang berada di atas itu tidak menjadikan seseorang kemudian menjadi mulia. Nah, karena itu sebenarnya kalian mentakwil atau tidak mentakwil ini hanya mengedepankan hawa nafsu saja, tidak berdasarkan ketentuan syara. Kita katakan seperti itu. Dan ini enggak ada lagi apa yang mereka ingin katakan jika sudah seperti itu. Karena terbukti mereka mereka terbukti pertama mentakwil. Orang Wahabi itu mentakwil juga, meskipun mereka bilang nggak mentakwil, tapi nyatanya mereka mentakwil ketika kita hadapkan dengan ayat-ayat yang tadi. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti yang bertanya itu bisa langsung ditulis ya di chat melalui chat yang tersedia, nanti insya Allah akan kita jawab jika kita bisa menjawabnya. Satu tema lagi yang masih berkaitan. Biasanya orang Wahabi dalam masalah takwil ini, meskipun tadi sudah tertutup ya peluang mereka untuk menjawab. Tapi orang Wahabi terkadang mengatakan takwil itu nggak boleh karena nggak ada ulama salaf yang mentakwil. Nah, mereka bilang nggak ada ulama salaf yang mentakwil. Ini sering sekali mereka mengatakan. Katanya nggak ada ulama salaf yang mentakwil. Ulama salaf itu kemarin kita jelaskan, yaitu mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka para ulama salaf. Orang Wahabi bilang, mereka mengatakan nggak ada ulama salaf yang mentakwil. Orang yang mentakwil itu ulama khalaf. Ulama salaf nggak ada yang mentakwil. Karena itu kita ngikuti ulama salaf tidak mentakwil. Kata orang Wahabi seperti itu. Maka bagaimana menjawabnya? Kita bilang kepada mereka, kalian itu telah dibodohi oleh Ustadz Wahabi yang berkedok Ustadz Sunnah itu. Gara-gara kalian nggak mau ngaji sama yang lain sih. Nah, maunya ngaji sama ustadz-ustadz yang kalian bilang sebagai Ustadz Sunnah.
Padahal mereka lah ustadz bid'ah yang sesungguhnya. Kalian gara-gara itu. Jika yang kalian maksud bahwa yang kalian maksud adalah takwil tafsili, memang jika yang kalian maksud dengan takwil para ulama salaf nggak pernah mentakwil. Jika yang kalian maksud itu adalah bahwa mereka nggak mentakwil dengan takwil tafsili, maka kita katakan itu tidak benar. Meskipun memang kebanyakan para ulama salaf itu nggak mentakwil tafsili. Tapi kalau dikatakan nggak ada ulama salaf yang mentakwil dengan takwil tafsili, maka itu nggak benar. Sebelum berlanjut kita jelaskan sedikit. Nah, takwil itu ada dua. Takwil itu artinya sorfun nasi an zahiri. Jadi mengalihkan makna nas dari makna zahirnya. Ketika seseorang memaknai ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat tidak dengan makna zahirnya, maka itu namanya takwil. Saya ulangi lagi. Ketika seseorang memaknai ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat tidak dengan makna zahirnya, tidak makna zahir itu makna pertama, tidak dengan makna pertama, tidak dengan makna yang pertama muncul. Ketika kata itu diucapkan, maka itu namanya takwil. Jika kemudian dia tidak menggunakan makna zahir, tapi tidak menentukan maknanya, maka itu namanya ijmali. Nah, dia nggak menentukan maknanya apa, Allahu a'lam. Allah yang mengetahui, kita serahkan maknanya kepada Allah, kita nggak mengetahui. Maka itu takwil juga, tapi namanya takwil ijmali. Kenapa disebut takwil? Karena dia tidak menggunakan makna zahir, maka disebut takwil. Kenapa disebut ijmali? Karena dia tidak menentukan makna yang yang dimaksud oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua ada takwil, itu namanya takwil tafsili. Takwil tafsili itu adalah mengalihkan makna dari makna zahirnya pada makna yang lain dengan langsung menentukan maknanya. Jadi misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai langsung istawa ay qahara. Istawa ay hafidha wa abqa. Itu namanya apa? Tafsili, langsung dijelaskan bahwa istawa itu artinya adalah qahara, menguasai misalnya. Itu namanya apa? Tafsili. Nah, ini tentang pengertian agar nanti kita bisa memahami perdebatannya. Jika orang Wahabi mengatakan nggak ada ulama salaf itu yang mentakwil, kata orang Wahabi. Kita bilang, kata siapa? Nggak ada ulama salaf yang mentakwil. Jika yang kalian maksud itu takwil tafsili, maka memang kebanyakan ulama salaf tidak mentakwil tafsili. Tapi mereka semuanya mentakwil, tapi kebanyakan mereka mentakwil juga, tapi takwil ijmali. Tapi jika dikatakan nggak ada ulama salaf yang mentakwil secara tafsili, itu juga nggak benar. Karena buktinya apa? Buktinya ada sahabat yang mentakwil, ada tabi'in yang mentakwil. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, terjemahanul Quran. Orang yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah menjadi ahli tafsir dalam tafsir Al-Quran. Beliau ketika menafsirkan ayat yauma yukshafu an saq, yauma yukshafu an saq, beliau mentakwilkannya. Beliau mengatakan an syiddatil amri. Bukan artinya apa? Allah punya betis kemudian dibuka betisnya, enggak. Tetapi Ibnu Abbas menjelaskan ay an syiddatil minal amri. Dahsyatnya dan beratnya urusan pada hari kiamat. Ini Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi, hidup abad pertama Hijriah, mentakwil dengan takwil ijmali. Jadi di mana klaim kalian nggak ada ulama salaf yang mentakwil? Atau kalian belum tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Kalau ada ulama salaf yang mentakwil.
Seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Namanya Mujahid, Imam Mujahid. Beliau ketika menafsirkan ayat fa aynama tuwallu fatamma wajhullah qala Mujahid ay qiblatullah. Mujahid seorang tabi'in hidup abad kedua Hijriah. Ulama salaf mentakwilkan ayat fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Wajhullah ditakwilkan dengan qiblatullah. Tafsili, takwilnya tafsir. Lalu di mana klaim kalian nggak ada ulama salaf yang mentakwil? Ini Mujahid mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil. Kalian tahu Imam Bukhari, ulama salaf, Al-Imam Al-Bukhari yang sangat terkenal. Kalian juga menggunakan hadis-hadis kitab Sahih Al-Bukhari, kalian juga menggunakan, wahai Wahabi. Tahukah kalian bahwa Imam Bukhari juga mentakwilkan? Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, ketika menafsirkan surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, Imam Bukhari mengatakan ay illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhallah. Ini takwil namanya, illa mulkahu. Beliau mengatakan illa wajhahu ay illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Nah, ini apa? Takwil Imam Bukhari mentakwilkan dengan takwil tafsili. Lalu di mana kalian bilang tadi ulama salaf nggak ada yang mentakwil? Ini Imam Bukhari ulama salaf mentakwil. Kalian tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal kalian klaim sebagai imam kalian, padahal beliau bari'un minkum. Nah, Imam Ahmad terbebas dari akidah tajsim kalian. Tapi kalian mengklaim kalian itu pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tahukah kalian kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu juga mentakwil? Imam Ahmad ketika menafsirkan firman Allah wa jaa rabbuka, beliau mengatakan annahu jaa thawabuhu. Jaa rabbuka ay jaa thawabu rabbika. Jaa thawabuhu. Terus imam mana lagi yang kalian klaim enggak mentakwil? Imam sahabat mentakwil, tabi'in mentakwil, Imam Ahmad mentakwil, Imam Bukhari mentakwil. Jika kalian bilang enggak ada ulama salaf yang mentakwil, maka salah besar. Kalian apa istilah orang sekarang ya kurang banyak buku, kurang banyak baca. Kalian kurang banyak belajarnya. Atau orang sekarang kurang jauh ngopinya. Atau apa yang jelas kalian ini ya gara-gara hanya ngaji sama ustadz-ustadz yang kalian bilang ustadz sunnah itu, tetapi sebenarnya ustadz yang mengajarkan bid'ah dalam akidah lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi di sini terbantahkan klaim kalian bahwa para ulama salaf tidak ada yang mentakwil. Ini apa? Terbantahkan. Sama sekali tidak ada kebenaran. Memang kebanyakan para ulama salaf itu mentakwil secara ijmali. Tapi ada di antara mereka yang mentakwil secara tafsir. Para ulama khalaf kebanyakan mentakwil secara tafsir. Tapi ada di antara ulama khalaf yang mentakwil secara ijmali. Jadi jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Bilang aja kalian kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan bilang nggak ada. Karena sebagian orang dia nggak tahu tetapi dia bilang nggak ada. Itu kebiasaan kita juga terkadang. Ketika disuruh oleh oleh gurunya, ustadznya untuk mencari sesuatu, dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Padahal dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Karena males mencarinya, akhirnya mudahnya ya bilang nggak ada aja. Padahal sebenarnya ada, tetapi karena dia malas untuk mencari, kemudian jawaban yang cepat adalah bilang tidak ada, biar nggak disuruh nyari. Nah,
Ini orang Wahabi juga begitu. Mereka karena fanatismenya terhadap ustadz-ustadz yang mereka bilang ustadz-ustadz sunnah itu, sampai lupa bahwasanya ustadz mereka adalah bukan orang sehebat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya. Hadirin rahimakumullah, ini sudah jam 2. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan melalui chat yang sudah tersedia. Sebelumnya kami ingin menyampaikan yang kemarin ada pertanyaan tentang murid-murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi di antara murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah Abul Hasan Al-Bahili, kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Karmani, Abu Zaid Al-Marwazi, Abu Abdullah Ibn Mujahid Al-Basri, dan lainnya. Jadi banyak di antara murid-murid Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemarin pada minggu yang lalu belum kita jawab. Kemudian yang ini sudah ada panjang sekali. Izin bertanya tentang penafsiran hadis. Ini nanti kita tidak, kalau bisa saya jawab maka akan saya jawab. Jika tidak maka minggu depan insya Allah akan kita jawab. Misalnya hadis tentang menjawab salam dari kaum Quraisy, apa ini? Mohon maaf ini agak kesulitan saya membacanya. Hadis tentang menjawab salam. Sebentar saya baca di sini. Misalnya, izin bertanya tentang penafsiran hadis. Misalnya hadis tentang menjawab salam dari kaum Quraisy kufur Mekah. Maksudnya kafir Mekah. Saat itu mereka mengucap salam Assalamualaikum kepada pengikut Kanjeng Nabi yang artinya kurang lebih semoga celaka tetap atas kalian. Oh ya, Assalamualaikum. Artinya kurang lebih semoga celaka tetap atas kalian. Lalu Kanjeng Nabi memerintahkan agar para sahabat menjawab waalaikum, yang artinya kurang lebih semoga tetap atasmu, mengembalikan doa jelek tersebut kepada kaum Quraisy, kafir Mekah. Nah, yang saya tanyakan saat ini banyak saudara non-muslim yang dengan etikat baik menyalami kita orang muslim dengan Assalamualaikum duluan, dan ada saudara-saudara muslim yang menjawab dengan lengkap sesuai konteks etikat yang baik. Ada pula yang menjawab sesuai hadis di atas dengan jawaban waalaikum. Bagaimana kita mencari batasan penafsiran tekstualis dan kontekstualis dalam memahami sebuah hadis? Matur sembah nuwun. Jadi tentang hukum masalah ini para ulama sudah menjelaskan. Jadi kalau ada orang, pertama kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim, kepada orang kafir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Kemudian jika ada orang kafir lebih dulu beruluk salam kepada kita dengan mengatakan Assalamualaikum, maka kita tidak boleh menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Tetapi kita misalnya dengan mengatakan waalaikum, itu saja. Tidak lebih dari itu. Atau ini karena ini permasalahan sebenarnya memang permasalahan yang rawan ya di masyarakat, apalagi sekarang marak seseorang yang mengucapkan salam itu double-double. Satu, dia kadang seorang non-muslim itu ucapan salamnya lebih fasih daripada orang Islam dalam mengucapkan salam. Ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat yang kita hendaknya tetap
bersikukuh terhadap akidah yang kita yakini, bukan dengan alasan toleransi kemudian kita kemudian menghalalkan sesuatu yang haram atau sampai seseorang melakukan sesuatu yang kufur. Nah, itu harus diwaspadai. Untuk toleransi, kita yang penting kita tidak mencaci maki mereka di hadapan mereka. Kalau di belakang mereka mencaci agamanya, tentu kita mengatakan inna dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang benar itu hanya agama Islam, selain Islam adalah agama yang batil itu. Nah, tetapi dalam konteks toleransi, kita tidak mengatakan di muka orang non Muslim, misalnya di Indonesia kita mengatakan kamu itu misalnya, itu nanti mabaratnya itu akan besar bagi kita dan bagi umat Islam secara keseluruhan, karena dakwah itu juga membutuhkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, karena permasalahannya tidak terkait dengan tema, jadi saya tidak menjawabnya secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, bagaimana menanggapi Wahabi yang mengatakan bahwa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah yang dinisbatkan kepada beliau, kata mereka saat ini kaum Asy'ariyah tidak mengikuti ajaran Imam Asy'ari. Karena kata mereka Imam Asy'ari tidak mentakwil, sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan minggu yang lalu. Silakan mungkin diputar rekamannya pada minggu yang lalu. Kita mengatakan bahwa landasan orang Wahabi mengatakan seperti itu landasan yang tidak benar. Kenapa? Yang dijadikan referensi mereka adalah kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Kemudian sudah kita buktikan pada minggu yang lalu bahwa kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah itu madsus, disisipi oleh ajaran-ajaran palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau dikatakan bahwa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari misalnya tidak mentakwil, atau Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini paham tajsim sebagaimana orang Wahabi, buktinya adalah kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, maka ini adalah klaim yang tidak benar. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalilnya, bukti-buktinya diantaranya bahwa kitab Al-Ibanah dicetak dalam berbagai versi nuskhah yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak ada seorang pun murid dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang meyakini keyakinan seperti yang ada dalam Al-Ibanah. Silahkan lebih lanjut nanti bisa dibaca dalam bukunya dan bisa menyimak pada uraian yang sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, boleh dijelaskan kembali tentang murid Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi murid-murid beliau sangat banyak. Di antara murid beliau adalah Al-Imam Abdul Hasan Al-Bahili. Abdul Hasan Al-Bahili, kemudian Al-Imam Abdul Hasan Al-Karmani, kemudian Abu Zaid Al-Marwazi, kemudian Abu Abdillah Ibn Mujahid Al-Basri, dan lain-lain. Masih banyak murid-murid beliau yang lain. Itu saya kira beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah tetap akan kita lanjutkan pada sampai selesai, insya Allah setiap hari Senin jam 13.00 tepat sampai jam 2, yaitu tentang buku ini. Bagi yang belum memiliki, ini masih kita sediakan, silakan menghubungi saya atau menghubungi Shopee LDNO Kabupaten Kediri atau menghubungi panitia yang ada, panitia kajian bersanad pilihan ini, nanti bisa dikirimkan bukunya agar bisa lebih fokus dalam
mengikuti kajian ini karena kita masih berlanjut agak lama ini. Karena yang kita bahas bagian rutut, bagian akhir, dan kita masih baru menyelesaikan tentang pembahasan tentang manhaj, syubhah seputar manhaj. Setelah ini kita akan membahas syubhah seputar akidah, prinsip akidah. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang syubhah terkait dengan amaliyah, tentang tawassul, tabaruk, dan sebagainya. Karena itu kajian kita masih insya Allah akan terus berlanjut, sehingga kalau memiliki bukunya belum terlambat. Barakallahu fikum, mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.